Selamat datang di teman cerita seram. Nah, dalam video perdana ini, kita bakal menceritakan pengalaman teror wanita menyeringai nih. Yang sebenarnya ceritanya sih panjang ya, tapi kita ambil beberapa aja nih, karena ya narasumbernya mengirimkan ceritanya tuh cukup singkat gitu. Tapi meskipun cukup singkat, ini lumayan sih bikin merinding parah. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke Kak, jadi makasih nih sebelumnya udah izinin aku buat share pengalamanku di channel ini. Jadi ini tuh kisah dari pengalaman ibuku sebenarnya. Waktu ibuku ini masih menginjak remaja, sekitar kelas 1 SMP lah saat itu. Nah, cerita ini tuh terjadi di tahun 1988. Jadi dulu kakek dan nenek memiliki rumah nih di desa karena alasan pekerjaan. Mereka berdua menitipkan ibu ke Bibi Inah. Beliau ini ART ya. Sebelum itu mau menjelaskan dulu nih bahwasannya Bibi Inah setiap kerja nggak pernah tuh nginep di rumah. Jadi selepas kerja ya langsung aja tuh pulang ke rumahnya. Yang kebetulan hanya berbeda dusun dari rumah kakek dan nenek. Sebenarnya kakek dan nenek ini sungkan ingin menitipkan ibu. Namun karena ibu ini penakut gitu ya orangnya untuk tinggal sendiri, jadi ya terpaksa deh harus dititipin ke Bibi Inah. Akhirnya setelah kakek nenek bertugas keluar kota nih, tinggallah ibu bersama Bibi Inah di rumahnya yang sederhana lah saat itu. Yang rumahnya itu belum memiliki tembok dan hanya ditutupi gedek. Nah buat kalian yang belum tahu gedek, jadi gedek itu semacam anyaman bambu gitu. Dan lantainya itu masih tanah liat. Kebayangkan ya gimana suasananya. Nah ibu ini ditempatkan di kamar yang kosong dekat dapur. Sedangkan Bibi Inah sama kedua anaknya itu di kamar depan. Meskipun ya rumahnya ini terlihat sederhana, namun untung saat itu kasur Bibi Inah ini udah ada ranjang kayunya. Jadi ya nggak sampai tidur di bawah lah. Yang saat itu lantainya itu masih terbuat dari tanah. Di tahun 1988, di desa ibuku ini tuh sepi banget. Apalagi di tengah malam. Jarang banget tuh ada yang keluar. Apalagi bapak-bapak yang meronda. Saat itu kayaknya belum ada deh. Sekalinya ada mungkin nggak kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada formasinya buat ngeronda. Kalau di saat itu tuh ya bener-bener sepi banget. Nah jadi nih setelah sholat isya, ibuku ini tuh pingin tidur. Tapi dengan lampu yang masih tetap nyala. Nah kalian tuh bayang gak sih di tahun segitu, listrik itu kan belum merata ya. Jadi ya sumber pencahayaan atau lampunya itu biasanya dari lampu teplok yang pakai minyak tanah. Nah kalian pasti tahu nih, pasti pernah lihat lah intinya, entah itu di internet, dimanapun di film-film itu, film-film zaman dulu terutama. Ibu pun nanya nih sama Bibi Inah, Bi, lampu teploknya di mana ya? Bentar, Duk. Jangan keluar. Bibi bawakan ke sana aja. Walah, ya udah deh. Ini, Duk. Oh iya, langsung tidur ya. Jangan lupa doa. Iya, Bi. Kalau gitu, Bibi mau ke kamar dulu. Anak Bibi nggak bisa ditinggal sendiri soalnya. Ini Bibi tutupin pintunya ya, biar nggak banyak nyamuk yang masuk. Oh alah, iya Bi, makasih ya. Ya, sama-sama. Nggak dengan polosnya ya, ibu saat itu ngerasa nggak ada yang janggal gitu, sama apa yang diucapin sama Bibi Inah. Kalian tuh mesti mikir sama dong, nggak ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Ibu pun tidur, namun di saat itu, ibu ini ngerasa gelisah. Seperti ada yang ngawasin gitu, di sekitar area itu. Lebih tepatnya itu dari arah atas atap, yang dimana nih rumah Bi Inah nggak ada plafonnya sama sekali. Jadi tembus langsung tuh ke kayu penyangga genteng rumah dari Bi Inah. Nah karena ngerasa janggal dan ada yang ngawasin, ibu pun mengarahkan cahaya lampu teplok ke atas atap itu. Karena memang saat itu cahaya lampu teplok itu nggak langsung kena ke atas atap. Jadi ya ibu inisiatif nih buat ngarahin lampu teplok ke atas atap. Dan tahu nggak apa yang dilihat sama ibu saat itu? Ada sesosok wanita tua yang sedang duduk di kayu penyangga di atas atap itu. Ini tuh ngingetin aku sama adegan di Conjuring yang pertama. Kalian tahu nggak sih, waktu si Bathsheba itu ada di atas lemari. Pokoknya saat salah satu karakternya lagi sleepwalking gitu lah. Kalian pasti tahu nih yang udah nonton Conjuring. Kebayang dong gimana suasana dan ketakutan ibu saat itu. Nah jadi ciri-ciri sosok yang ibu lihat agak-agak samar ya diingatnya. Tapi yang pasti saat itu wanita tua itu
kulitnya pucat, terus pakai daster yang ada motif bunga-bunganya. Dan yang paling membekas, yang paling diingat sama ibu itu, pas sosok itu diam-diam natap ke arah ibu sambil senyum menyeringai. Nah, karena emang kejadian saat itu mendadak banget ya, dan ibu pun emang saat itu nervous gitu, nggak tahu harus ngapain. Sampai akhirnya, sosok yang dilihat di atas itu lompat turun ke bawah. Ibu pun langsung teriak dan kabur ke kamar Bibi Inah. Ternyata ya, di sana Bibi Inah udah tahu nih, kalau ibu bakal datang ke kamarnya. Tanpa pikir panjang, ibu pun bergabung bersama mereka dalam satu kasur bersama anak-anaknya. Dan ternyata anak-anak dari Bi Inah juga belum tidur. Bukan kebangun karena teriakan itu ya, melainkan udah tahu nih mereka. Karena mereka juga ngerasa diawasi dan gak nyaman untuk tidur. Nah, ketika dalam situasi itu ya, Bibi Inah ini bilang, "Kamu tidur di sini aja ya sama kita ya, Nduk." Singkat cerita, Bibi Inah pun keluar nih ke dapur untuk wudhu dan memakai mukena. Setelah itu masuk ke kamar dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan tahu nggak, ternyata gangguan itu semakin menjadi-jadi. Seketika, suara melengking sosok itu keluar dari sisi luar bilik bambu. Ditambah ada suara cakaran dari luar yang kayak sengaja dicakar sama seseorang. Suara cakarannya itu berputar dari sekitar rumah. Tapi Bibi Inah saat itu nggak nyerah. Bibi Inah semakin keras membaca ayat Al-Quran sampai menjelang subuh. Dan sampai pada akhirnya, suara tahrim pun muncul. Disitulah gangguan berhenti. Nah, di sana yang tertidur hanyalah anak-anak dari Bi Inah. Sedangkan ibu dan Bi Inah nggak tidur tuh sampai subuh. Karena gangguan sosok tersebut. Bener-bener gak kepikiran ya. Dan ibu pun gak nyangka tuh bisa dapetin kejadian yang separah itu dan seserem itu. Siangnya ketika Bibi Inah mau pulang, ibu pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Bibi Inah. Karena mau gak mau ya, ibu itu situasinya harus nginep di rumah Bibi Inah malam itu lagi. "Bi, tolong kasih tahu aku dong, kenapa ya kita ngalamin gangguan itu kemarin? Jujur aku takut, Bi. Aku mau mama sama papa pulang. Aku takut nih. Apalagi nanti malam aku harus tidur di rumah Bi Inah lagi." Aduh, Bibi sangat nyesel nih atas kejadian itu, Nduk. Maaf ya, jika itu sampai membuat Nduk ketakutan. Bibi Inah pun akhirnya cerita, kalau 7 hari yang lalu, ibu Bibi Inah meninggal di kamar yang ibu tiduri itu. Dan mungkin karena waktu ibu menempati kamarnya itu, bisa dibilang mungkin itu perpisahan terakhirnya sosok ibu dari Bibi Inah. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa ya sosok itu memunculkan dirinya dengan bentuk menyeramkan hingga membuat ibuku trauma?